Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Dalam setiap majelis ilmu, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang dikenal dunia dan mereka yang dikenal oleh langit. Malam ini izinkan saya membawakan sebuah kisah yang lembut tapi menggetarkan hati. Kisah tentang Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar dari Madinah. Dan seorang murid yang tidak dikenal namanya, tapi namanya harum di sisi Allah. Tahun itu, sekitar tahun 760 Masehi, di kota yang penuh cahaya, Madinah Al-Munawwarah. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma tanah suci. Di salah satu sudut Masjid Nabawi, setiap pagi seorang ulama duduk bersandar di tiang. Namanya Imam Malik bin Anas, sang pendiri mazhab Maliki yang ilmunya seperti samudra, luas dan dalam. Majelisnya selalu dipenuhi para penuntut ilmu dari berbagai negeri. Ada yang datang dari Yaman, dari Mesir, dari Kufah, dari Andalusia. Mereka duduk dengan adab tinggi, menundukkan kepala, dan mencatat setiap kata dari Imam Malik. Tapi di antara mereka, ada satu murid yang berbeda. Ia selalu datang paling awal, duduk paling belakang, dan selalu pergi paling akhir. Namanya tak pernah disebut, tapi namanya harum di sisi Allah. Suatu hari, seorang murid bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, siapakah lelaki itu? Kami melihatnya selalu hadir, tapi tak pernah bertanya, tak pernah menulis, tak pernah berbicara." Imam Malik terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih, "Jangan remehkan ia, karena barangkali di antara kalian yang datang menuntut ilmu, dialah yang paling mengenal Allah." Para murid saling berpandangan. Siapakah dia? Ia hanya mengenakan pakaian usang, wajahnya pucat, tapi matanya bening seperti air mata yang tak kering. Setiap kali Imam Malik menyebut nama Rasulullah SAW, ia menunduk, dan air matanya menetes tanpa suara. Suatu hari Imam Malik mendekatinya dan bertanya, "Wahai saudaraku, mengapa engkau selalu datang, tapi tak pernah bertanya atau mencatat?" Lelaki itu menjawab lembut, "Wahai Imam, aku datang bukan untuk mencatat kata, tapi untuk menata hati. Karena terkadang satu kalimat dari seorang alim cukup untuk mengguncang seluruh hidupku." Imam Malik terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya seperti panah cahaya. Sejak hari itu, setiap kali beliau melihat lelaki itu, hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam diri murid itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Tahun demi tahun berlalu. Majelis ilmu Imam Malik semakin besar. Tapi suatu hari, lelaki itu tidak datang lagi. Hari kedua, ketiga, dan keempat masih tak terlihat. Sampai akhirnya, kabar datang bahwa lelaki itu telah wafat dalam keadaan sujud di waktu malam. Imam Malik menunduk lama, menahan tangis. Beliau berkata di hadapan murid-muridnya, "Demi Allah, aku iri padanya, karena dia datang dengan hati bersih dan pergi membawa rahasia antara dirinya dan Robnya." Beberapa malam kemudian, Imam Malik bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat taman yang luas, cahaya berkilau di langit, dan seorang lelaki duduk di tepi sungai. Lelaki itu tersenyum kepadanya, dan Imam Malik tahu, itulah muridnya. Dalam mimpi itu, lelaki itu berkata, "Wahai Imam, dunia mengenal engkau karena ilmu, tapi aku dikenal di langit karena keikhlasan." Lalu cahaya itu hilang, meninggalkan ketenangan dalam hati sang imam. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidak semua yang dikenal manusia dikenal Allah, dan tidak semua yang dilupakan dunia dilupakan oleh langit. Kisah murid Imam Malik ini mengajarkan kita satu hal, bahwa Allah melihat hati, bukan nama. Dia menilai keikhlasan, bukan kemasyhuran. Jaga adab dalam menuntut ilmu, jaga hati dalam beribadah, dan sembunyikan amalmu sebagaimana engkau sembunyikan aibmu.
Karena bisa jadi yang duduk di pojok masjid tanpa suara adalah yang paling dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.